Setelah kita bicara tentang fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana pengetahuan-pengetahuan tersebut dirumuskan secara objektif. Caranya dengan melalui prosedur ilmiah atau metode ilmiah. Prosedur atau metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Identifikasi masalah dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Masalah dapat diwujudkan melalui tindakan sengaja maupun tindakan tanpa disengaja. Contoh langkah tersebut adalah sebagai berikut. Bumerang sebenarnya merupakan nama dari senjata suku aborigin. Senjata ini berbentuk menyerupai huruf V dan penggunaannya adalah dengan cara dilempar ke binatang buruan, yaitu kanguru. Selanjutnya, kata bumerang mengalami perluasan makna, dipakai untuk menyebut benda yang dapat balik beberapa saat setelah dilemparkan. Menurut kelompok kami, hal tersebut menarik. Bumerang kaki 3 dipilih sebagai objek penelitian karena bumerang ini mempunyai peluang balik yang lebih besar daripada bumerang-bumerang model lainnya. Dengan memvariasikan luas bidang kepala ujung kaki bumerang dan massa bumerang, kami berharap dapat mengetahui dimensi bumerang yang tepat untuk dibuat. Nah, biasanya identifikasi masalah dan studi pendahuluan itu dituliskan sebagai latar belakang. Berikutnya, kita menuju langkah yang kedua. Setelah diidentifikasi, masalah dirumuskan. Ini menjadi langkah kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Perumusan masalah dapat dituliskan dalam kalimat tanya. Tindakan ini bertujuan penelitiannya lebih terarah dan memperoleh hasil yang optimal. Contohnya sebagai berikut. Perumusan masalah atau permasalahan. Bumerang saat dilempar dapat membentuk lintasan melingkar dan kembali ke sang pelempar. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Jadi, kalau kita mau menyusun sebuah bumerang yang bagus, kita harus tahu dulu teorinya mengapa bumerang tersebut kalau dilempar itu dapat balik. Yang kedua, apakah ada pengaruh massa dan pengukuran luas kepala bumerang terhadap kemampuannya membentuk lintasan dan balik ke sang pelempar. Permasalahan yang kedua, ini penulisnya sudah mulai membuat ide. Apakah ada pengaruh massa dan ukuran luas kepala bumerang. Biasanya, dalam perumusan masalah itu juga disertai dengan tujuan. Jadi, tujuannya ditulis sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah. Jadi, tujuan dari proyek ini misalkan mengetahui bagaimana bumerang dapat terbang dan balik ke pelemparnya. Mengetahui apakah rasio ukuran luas kepala ujung kaki bumerang terhadap massa bumerang dapat mempengaruhi pergerakan bumerang. Berikutnya, setelah langkah kedua, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
Nah, contoh dari langkah ketiga ini biasanya masuk ke dasar teori. Jadi bicara tentang bumerang, maka kita masuk ke konsep gaya sentripetal. Kemudian masuk ke konsep hukum Bernoulli. Nah, baru setelah gaya sentripetal, hukum Bernoulli, dan beberapa tambahan konsep yang lain, kemudian dibuat semacam landasan berpikir untuk menjawab permasalahan yang sudah dikemukakan dalam penelitian atau proyek. Berikut ini langkah keempat, yaitu pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga perlu diuji kembali kebenarannya. Jadi, merumuskan hipotesis tidak sembarangan karena kita harus melalui serangkaian berpikir ilmiah, yaitu membuat landasan teori tadi. Jadi landasan teori dibuat, kemudian dari teori-teori yang kita kumpulkan, kita rumuskan untuk menjawab permasalahan. Nah, jawaban permasalahan itu kita sebut sebagai hipotesis, tapi sifatnya masih teori. Contoh hipotesis, bumerang dapat balik ke pelempar disebabkan karena ada gaya angkat pada bumerang berdasarkan hukum Bernoulli. Gaya ini dapat diurai menjadi dua komponen, yaitu komponen gaya angkat pada sumbu yang dapat menahan berat bumerang dan dua komponen gaya angkat pada sumbu X yang akan menjadi gaya sentripetal bumerang. Yang kedua, rasio antara luas bidang kepala ujung bumerang terhadap massa bumerang kaki tiga memiliki nilai kas sehingga saat dilemparkan, bumerang dapat balik sempurna. Berikutnya langkah kelima, yaitu pengujian hipotesis dan eksperimen. Nah, untuk pengujian hipotesis, kita nanti masuk ke variabel-variabel. Nah, dalam penelitian, kamu bisa melihat di sini ada 4 jenis variabel yang akan dikenalkan pada kamu, yaitu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Kemudian ada variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan. Variabel pengganggu adalah variabel yang tidak diharapkan tetapi tidak dapat mengganggu hasil eksperimen. Variabel ini diusahakan untuk tidak ada. Nah, contoh langkah kelima berarti kalau sebuah proyek yang membuat produk, produknya harus dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Waktu itu, penelitian tentang bumerang ini membuat kira-kira 7 buah bumerang. Jadi, bumerang ini dibuat dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian ada proses penimbangan, kemudian ada proses pelemparan. Jadi, dalam menguji hipotesis atau eksperimen, berarti kalau kita bicara tentang alat peraga atau proyek yang bendanya ada, berarti bendanya itu harus ada dulu. Kemudian kalau bumerang berarti dibuat ukurannya berbeda-beda. Kemudian dilakukan penimbangan untuk menentukan nilai-nilai dasarnya seperti massa, ukuran, dan seterusnya. Kemudian diuji dengan cara, kalau bumerang cara mengujinya dilempar. Begitu. Nah, setelah dilakukan uji hipotesis melalui proses eksperimen, berikutnya adalah analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu berarti tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi.
Sedangkan yang kuantitatif itu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, supaya mudah dipahami orang lain. Jadi penyajiannya dalam bentuk angka-angka. Berikut ini adalah contoh hasil eksperimen, berikut datanya. Jadi hasil eksperimen data dibuat dalam bentuk tabel. Yang diukur adalah massanya, kemudian diameter kepala bumerang, kemudian lemparannya, jarak terjauh, waktu terbang, dan rasio antara luas kepala bumerang dibanding dengan jarak terjauh, dibanding dengan diameter. Kemudian bisa dilihat hasil pengujiannya, ternyata bumerang dengan massa 23 gram, kemudian diameter kepalanya 7, itu menghasilkan bumerang terbaik, di mana ketika dilempar, bumerang tersebut memiliki jarak jauh, waktu terbangnya cukup lama, dan balik dengan sempurna. Nah, setelah analisis data dilakukan pembahasan untuk ukuran pelemparan normal bumerang dengan lintasan terbang yang relatif baik dimiliki oleh bumerang yang diameter lingkar kepala ujung kakinya sekitar 7 cm dan massanya 23 gram. Rasio luas kepala di ujung terhadap massa di sekitar 38,5 meter persegi per kilogram. Nah, ini bisa kamu baca lagi. Pembahasan yang kedua, pembahasan yang ketiga. Terkait dengan penarikan kesimpulan, kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Terdapat dua kemungkinan hasil kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Nah, contoh kesimpulan dari percobaan atau dari proyek bumerang yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian dulu tahun 2014, rasio perbandingan kepala ujung kaki bumerang terhadap massa bumerang berpengaruh terhadap bentuknya lintasan melingkar bumerang kaki 3. Yang kedua, kekuatan lemparan dan arah angin merupakan faktor eksternal yang berkemungkinan besar mempengaruhi terbang bumerang. Demikian penjelasan tentang prosedur atau metode ilmiah.